Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya, makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat, menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan dua jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya salat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat ya di kedua ujung siang, zuhur, asar, ya sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang salat sendirian dituliskan 10. Menghitung 10 bukan 1, 2, 3, 4 sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk. Belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, satu kedua 500. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kali ke 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan, itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10. Berjamaah kali 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Kalau sholat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca. Setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun. Lumayan 10. Tutup. Nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair dengan apa? Khair oleh Nabi SAW. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719. Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khair. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran, pahalanya banyak. Nah, orang tadi jahiliyah
Dia berhijrah apa, Bu? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair, khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. 1, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta. Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga, azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. 1 orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan. Jadi hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan goal yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar.